naik-naik gitu. Ayo udah mulai ngerti dah. Hebat kok. Kok cepet sekali cerdasnya. Yang bikin gua cerdas ini nih gurunya. Kenapa ya? Apa gua bawa aja ke sekolah si Giring? Biar si Giring jadi pinter kayak gue, cerdas kayak gue. Kok minuman kayak gini nggak mau ngajar di sekolahan. Dia cuma mau ngajar di sini. Bapak kalau mau jualan jangan di sini, Pak. Ye, siapa yang mau jualan? Gue datang kemari mau cari temen gue. Bapak ini salah alamat. Bapak kalau mau ke pasar ada di belakang sini, Pak. Teman Bapak pasti ada di sana, Pak. Ayo. Kagak, gue yakin temen gue ada di sini. Ayo, saya ke belakang sana, yuk. Saya antar sana. Ayo, Mau ayo. kemana sepeda gue nih? Saya mau ngantar Bapak ke belakang. Lagian Bapak tidak boleh masuk. Tapi pakaian seperti ini. Apaan ini? Gue tahu nggak? Gue pengen masuk ke rumah ini. Kalau gue miskin, kagak boleh masuk. Bukan begitu, Pak. Maksud saya, Kalau ngelihat orang tuh, jangan dari bajunya. Tahu nggak? Gue kasih tahu. Gue datang kemari kalau bukan diundang, gue gak bakalan gue datang sini. nggak bisa. Ayo pulang, ayo. Kagak. Ayo. Bapak apa tugas ya? Gue bukan ngelawan petugas, tapi gue cara gue sendiri. Mau dia kemana sepeda gue? Enggak. Ayo. Hei, biarkan bapak itu masuk. Memang dia siapa ya, Bapak? Dia bos saya. Lu denger? Iya, Pak. Iya. Apa katanya? Gitu dong. Larangan aja lu. Ayo Bang Juki sabar. Bos, begitu amat. Ayo bang. Kok banyak orang? Loh, di sini memang tempat kumpul orang-orang. Ayo, kita situ. Silakan. Ya, calon bos baru kita. Dia adalah investor lokal yang tidak kalah perkasanya dengan investor asing. Lokal atau asing dalam bisnis bukan jaminan, bukan begitu? Itu dia. Silakan bang, diminum koktailnya. Nih, minuman apa nih? Bikin mabok nggak? Enggak bang, Ini kayaknya campur-campur. Halal nggak nih? dijamin halal. Pasti. Tadi apa namanya? Koktail. Emang kenapa bang? Koktail. Es buah. Belagu lu pada. Cuman beda gelas sama sedotannya doang. Kalau es buah tuh lurus aja sedotannya. Kalau ginian bengkok. Ya udah, langsung aja. Kenapa sih? Kan gua mau dagang lagi nih. Oke, begini bang. Uang 1 miliar yang kemarin abang kasih ke saya sudah dapatkan keuntungan 500 juta. Atau setengah dari uang yang kemarin abang kasih. Cepet amat. Perasaan gua baru semalam gua ngasih duit sama lu. Lu bungain ya duit gue ya? Enggak bang. Bisnis yang saya jalankan ini halal. Nggak ada kata haram. Nggak sangka lu paham juga. Nah terus gimana? Terserah Bang Juki. Abang mau ambil keuntungannya sekarang atau kapan terserah. Iya kan kita ada perjanjian. Kalau untungnya kita bakal sumbangin tuh. Saya cuma heran, bagaimana caranya Juki bisa percaya sama kamu? Dan apa maksud kamu dengan rencana keberhasilan awal kamu itu tadi? Pak Sabda, ini bisnis. Dalam bisnis, kita harus meyakini pemilik modal. Di sini konteksnya Bang Juki. Anda juga kan mengajarkan saya hal seperti ini? Saya melihat ada kejanggalan dalam hal ini. Anda tidak bisa menuduh saya seperti itu. Oh, oke.
Anda butuh modal juga kan? Saya tahu itu. Boleh. Dalam bisnis tikung-menikung itu biasa. Anda mau masuk persaingan ini juga? Silakan. Kita bertaruh. Siapa yang bisa dipercaya oleh Juki? Ini kayaknya ada yang kurang deh, Pok. Buah udah oke. Biasanya tuh ya, kalau orang kaya habis makan, mereka ada kue-kuenya juga. Ada cheesecake, ada brownies, ada tiramisu, ada es krim, Pok. Ih, ada es krim, kue. Ih, enak kali ya. Jadi selera, tapi kagak ada. Ah, udahlah, minum aja deh yang ada. Minumnya jangan gitu dong. Nih lihat nih tangannya nih. Ya, pegangin gini. Gini dong, biar elegan sedikit. Nih, Nah, itu kan keren. Minum deh. gini mah gampang. Kalau orang kaya cari hiburan gimana sih caranya? Nah, Mpok, nanti saya ajak clubbing ya, saya ajak party. Tempat di mana orang-orang elit bisa happy, Pok. Mpok juga nanti bisa senang-senang di sana. Ya, Bener ya? Bener, jangan bohong. nah, nggak bakalan bohong. Hehe, asik. Lima, pinter banget nyariin gula buat bapaknya Mamboke. Bapaknya saya ki badannya enteng banget. Rasanya mau terbang. Bukan menyot-menyot, tapi double 2. Naik ke puncak gunung. Kesurupan setan apa ya mereka? Kemasukan setan bule kali, Pok. Itu gara-gara habis makan makanan import kan mereka. Yang mau diajak clubbing siapa, yang ngomong siapa. Aduh, gelap-gelap gini apa yang bisa dilihat sih? Emang tempatnya kayak gini. Ini tempatnya orang-orang ngelepasin semua kekesalannya mereka. Asik kan? Emang di sini ada tempat buat naruh kekesalan? Bukan begitu maksudnya. Duduk dulu, Pok. Ini tempat orang-orang ngilangin stres di sini. Ya tuh, mereka kan asik-asik semua kan? Kayak tempat sampah aja. Tapi dari tadi Ayah kagak nyambung deh, kagak ngerti. Ya, bentar, biar nyambung, Pok ya. Sifas ya 2. Sifas, apa sifas? Ini minuman orang elit nih, Pok. Pok cobain ini. Cheers dulu dong. Tos. Diaduin gitu, bilang dari tadi. Minum. Enak kagak ya? Enak. Tangannya naik-naik gitu. Ayah udah mulai ngerti dah. Hebat, Pok. Pok cepet sekali cerdasnya. Yang bikin gua cerdas ini nih gurunya. Kenapa ya? Apa gua bawa aja ke sekolah si Giring? Biar si Giring jadi pinter kayak gue, cerdas kayak gue. Pok, minuman kayak gini nggak mau ngajar di sekolahan. Dia cuma mau ngajar di sini. Kalau gitu, Ayah bawa pulang aja. Biar ngajarin Ayah di rumah, jadi Ayah kagak dibilangin blon lagi. Jadi
Gua mau bawa pulang. Hah? Iya, mau bawa 2 aja deh. Tapi kan kau udah mabok berat. Bukan, Ayah nih cerdas, pinter, bukan mabok. Lu salah ngomong lu, tarik lagi lu omongan lu. Tuh. Hihi, kayak orang di sana tuh, pada cerdas tuh. Hihi, pada pinter, kayak gue. Iya. Ini Pak. Pelan-pelan. Goyang nih. Iya, pelan-pelan. Aduh, iya. Aduh. Adek gue udah jadi artis sekarang. Abang, sekarang abang kalau manggil Ipah si artis ibu bapak ya? Hah? Ibu bapak? Mabok dia. Ada juga ibu kota. Iya Ipah lupa. Min, kunci mobilnya mana sini biar gue setir? Bentar. Ini cinta nih. Ya udah. Kan namanya cinta ya? Pelan-pelan ya. Aduh, pusing banget. Aduh. Enak tapi. Tumben nih, Pak Ustadz bisa datang terlambat begini ya. Tapi untung ya ada Bang Juki yang imamin kita sholat subuh. Jangan-jangan Ustadz udah siaran di TV kali. Istighfar. Jangan suka ngomongin orang. Sama aja kita makan bangke saudara sendiri. Lagian dia kan panutan kita. Yang sering ngajarin cara hidup. Yang kayak diajarin Rasulullah. Kalau bukan kita yang ngejagain nama baik dia, siapa lagi? Nah, kalau nama baik dia udah dijelekin, otomatis tuh agama kita juga ikut jelek. Terus menurut Bang Juki, kenapa Pak Ustadz lambat? Ya bisa aja dia sakit. Apa ada keperluan yang mepet banget. Kan Ustadz orang juga. Jangan punya pikiran jelek deh. Sujon tuh namanya. Bang Juki ini pinter juga ya. Biarpun udah kaya raya, tapi masih rajin aja ke masjid. Keluarganya juga masih kelihatan harmonis sampai sekarang ya. Apa nggak ada rencana buat kawin lagi? Kagak. Maaf, Ayo nanya nih. Gimana sih resepnya ngejagain harmonis keluarga? Saya lihat Bang Juki udah puluhan tahun berkeluarga, sepertinya kagak ada masalah tuh. Ya kita kudu deket sama agama. Supaya iman kita kuat. Saya mau nanya nih, kalau mendidik anak istri yang baik bagaimana caranya? Kita jangan cuma ngajarin. Kita kudu bisa ngasih contoh. Pokoknya kita kudu rajin-rajin deh. Ngingetin anak bini kita tentang agama. Jangan kalah rajin tuh sama setan, sama iblis. Insya Allah anak bini kita tuh jauh dari perbuatan dosa. Paham? Nah gitu. Aduh, kok jadi ngelayang gini sih? Ya. Udah nyampe, Udah nyampe mana? Udah sampai. Aduh. Pokoknya kalau sampai laki ayah kawin lagi, gua bales, tahu nggak? Gua pasti bales. Aduh, seler gua. Pak, Bang Juki kan udah kaya. Hati-hati, ntar lagi pasti kawin lagi, yang mungkin enggak. Kalau berani dia kawin lagi, gua becek, gua petes lehernya, gua ratain sama tane, tahu? Aduh. Yaudah ya. Assalamualaikum Pak Haji. Kan, Bobby nih lagi jangan-jangan tuh. Mobil anak gue nih. Good morning everybody. Oh begitu cara dididik anak ini. Baru keluarga yang Mabak bareng mama anak, mabak bareng.